Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Afandi Siagian, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bersama Ibu Fasilitator Hartati Yumi Siregar SPD MPSI dan Ibu Pengajar Praktik Indrawati Sihaloho SPD. Untuk tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Adapun pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban kalimat pemantik pertama yaitu pola pemikiran saya sebelum mengenal akan pembelajaran berdiferensiasi lebih mengenal arah kepada bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan guru dan dilaksanakan dengan menguji coba satu bentuk tindakan kepada murid, baik itu dalam bentuk metode, media, maupun model pembelajaran saja. Akan tetapi setelah mempelajari sedikit memahami pembelajaran berdiferensiasi ini, pola pemikiran saya berubah menjadi yang pertama, tingkat kebutuhan belajar murid yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan belajar minat dan profil murid. Yang selanjutnya, tidak semua murid harus diuji dengan kompleksitas yang sama. Tidak semua murid yang memiliki kemampuan rendah harus disamakan bentuk soal dan kompleksitasnya dengan murid yang kemampuannya tinggi. Kemajemukan pola pelayanan pembelajaran murid lebih mendapatkan ruang belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang terakhir, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, terciptanya rasa percaya diri dalam diri murid sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman untuk belajar. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 1. Tingkat kebutuhan belajar murid yang berbeda latar belakang, profil murid, minat yang mereka punya, dan kesiapan belajar sudah sampai mana? 2. Tidak semua murid harus diuji dengan kompleksitas yang sama. Murid tidak selalu harus disamaratakan, sehingga dalam menyajikan penilaian tujuan tetap sama, namun proses atau kompleksitas menyesuaikan kebutuhan. Yang ketiga, kemajemukan pola pelayanan pembelajaran. Nilai pelayanan pada pembelajaran murid harus bermajemukan atau bervariasi. Yang keempat, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid akan lebih cepat dalam memotivasi diri dalam mengikuti dan memahami segala bentuk proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah satu proses pembelajaran yang mudah, apalagi bagi saya yang baru mengenal dan sebatas mengetahui banyak sekali bentuk perubahan yang harus dirubah dari pola pikir dan pola perilaku sebelumnya, sehingga untuk menstabilkan sikap agar tetap berada dalam nilai positif terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan dengan beberapa cara, yaitu meluruskan niat untuk melakukan perubahan atau refleksi, niat yang kuat dan lurus untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Menstabilkan perubahan pola pikir terhadap pembelajaran berdiferensiasi, pola awal sebatas pembelajaran tunggal berubah menjadi pembelajaran majemuk. Memotivasi diri sendiri untuk
tetap konsisten. Nilai konsisten merupakan nilai berharga dalam sebuah perubahan. Memandang keseluruhan adalah kewajiban dan tanggung jawab sudut pandang akan sebuah perubahan yang mengarah pada hal positif. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek kesiapan minat belajar dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi konten materi produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan membentuk profil pelajar Pancasila dilakukan dengan konsep pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk membentuk nilai yang berpihak pada murid, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, dan terbentuklah budaya positif di sekolah. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.